Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat ya. Kali ini kami kembali hadir dalam Selamat Pagi Indonesia bersama saya Iqbal Himala. Dan saya Gemma Tanjung. Serta saya Jason Sambo. Pemirsa, tentu seperti biasa kami hadirkan beragam informasi termasuk yang juga jadi hot topic. Kami buka dengan informasi yang masih sangat hangat, yang mungkin ini jadi perbincangan belakangan karena terkait dengan ledakan amunisi yang kemarin ini memakan korban sampai dengan 13 korban jiwa. Update terakhirnya ini Iqbal dan juga Gemma. Oke, jadi ternyata semua korban ini sudah berhasil diidentifikasi ya. Ada 3 korban terakhir, di mana kalau mungkin kita mengingatkan kembali, ledakan pemusnahan amunisi ini terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan dengan terungkapnya identitas ketiga korban, seluruh korban berjumlah 13 orang tadi berhasil diidentifikasi. Ya, dan korban yang berada di RSUD Pamengpek Garut ini kemudian langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kemudian Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana juga mengatakan dengan diketahuinya ketiga korban tersebut, rangkaian proses identifikasi seluruh korban tewas telah selesai. Dan sebagai bentuk kepedulian, Pemkab Garut juga sudah memberikan bantuan kemanusiaan kepada pihak keluarga korban. Nah, kita akan mendengar bagaimana respons dari Sekda Garut Nurdin Yana berikut ini. 3 jenazah terakhir yang sudah insya Allah kita dorong ke keluarganya masing-masing, sehingga kami atas nama Kabupaten Garut mengaturkan banyak terima kasih kepada semua supporter, khususnya teman-teman TNI melalui Denkesya dan semua semua struktural TNI hadir di sini, tidak kecuali Pak Pangdam 3 juga di sini. Kemudian juga dari kepolisian, alhamdulillah seperti intent melakukan katakanlah dari mulai tugas pokok fungsinya sudah juga dilaksanakan, sehingga kami atas nama pemerintah sekali lagi dengan berakhirnya 3 jenazah yang hari ini jam segini kita sampai ke keluarga masing-masing. Nah pemirsa, jadi dari 13 korban ada 4 TNI dan juga 9 warga sipil, dan salah satu dari 4 korban musibah ledakan pemusnahan amunisi di Garut ini adalah Kopda Eri Dwi Priambodo. Jadi dari masyarakat sipil, dari anggota TNI-nya juga ada, dan jenazah anggota TNI yang bertugas di Puspalat Jakarta Timur ini tiba di rumah duka di Desa Kebumen, Pring Surat Temanggung pada petang. Dan setelah upacara penyerahan jenazah dari keluarga ke pihak TNI, jenazah Kopda Eri ini langsung dibawa pemirsa ke pemakaman umum setempat. Dan upacara pemakaman almarhum Kopda Eri dilakukan secara militer, dipimpin oleh Dandim 0706 Temanggung, Letkol Infantri Hermawan Andi Nugroho. Sejumlah pelayat, keluarga korban, dan personel TNI ikut dalam proses pemakaman tersebut. Kopda Eri Dwi Nugroho merupakan satu di antara korban dari TNI dalam musibah ledakan pemusnahan amunisi di Garut tersebut, meninggalkan 1 istri dan 2 orang anak. Dan sampai saat ini kita masih menunggu ya bagaimana bentuk dari investigasi, karena belum diketahui kenapa ada warga sipil di lokasi ya. Betul, SOP-nya yang dipertanyakan, bagaimana mungkin ada warga sipil yang langsung berhubungan dan menyentuh langsung barang-barang berbahaya. Kita akan menagih hasil penyelidikannya ya. Betul, karena tidak hanya SOP-nya saja, tapi video viralnya itu juga kemudian dipertanyakan karena video itu menjelaskannya secara gambar bahwa masyarakat ada di situ bahkan sebelum terjadi ledakan. Nanti kita akan pantau lagi pemirsa bagaimana nanti update terkininya. Tapi kita juga harus mengupdate berita yang satu ini karena ada beredar sebuah video di kota Cilegon, Banten, di mana para pengusaha lokal dan ini diduga mereka diikuti oleh sejumlah ormas mendatangi salah satu proyek yang cukup besar di kota Cilegon, yaitu di kawasan industri Ciwandan, Cilegon, Banten, yang saat ini dilakukan perluasan. Iya, jadi para pengusaha ini meminta proyek dengan cara memaksa, dan dalam video tersebut mereka melarang pihak proyek untuk melakukan tender senilai 5 triliun rupiah dan meminta agar mereka yang melakukan pembuatan proyek tersebut. Jadi tidak melalui tender ya mintanya ya. Tidak sampai di situ pemirsa, dalam video ini juga terlihat ada ancaman dan intimidasi karena sejumlah pengusaha menggebrak meja pada saat pertemuan dengan manajemen proyek tersebut. Dan menanggapi kejadian tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas sudah melakukan mediasi dengan pihak manajemen proyek dan pengusaha Cilegon. Kita dengarkan pernyataannya berikut ini. Kali itu Pak, gimana tanggapannya? Ya, kemarin sempat viral ya, tapi sudah kita mediasi, sudah kita lakukan pertemuan, hanya miskomunikasi saja antar pengusaha asing dan pengusaha lokal di kota Cilegon. Sudah kita mediasi dan kita ultimatum, tidak ada pengancaman, kemudian tidak ada intimidasi. Apabila ada, kita tindak tegas. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar mediasinya, dan kedua belah pihak juga bersepakat tidak adanya ancaman maupun premanisme seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.